Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thabit Islam Ar-Radi ingin mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tahlili dosen pengampu Ustadz Mukhrij Sidki MAG. Kali ini saya akan membahas tentang penyembelihan sapi, surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Dan saya akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sampai seterusnya sampai ayat ke-74. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang sifat-sifat Bani Israel yang bagaimana waktu itu didakwahi oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, tetapi mereka dengan sifat keras kepala banyak bertanya dan banyak meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah bagaimana sapi yang akan disembelih ini, bentuknya bagaimana, warnanya. Nah, itu adalah salah satu sifat kesombongan Bani Israel. Tafsir ayat 67. Di sini Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian alasan penyembelihan ini tidak lain karena adalah masalah pembunuhan. Jadi pada saat itu di antara Bani Israel ada masalah kasus pembunuhan di antara mereka, tetapi masalah ini tidak kunjung selesai. Maka dari itu Nabi Musa datang untuk menyelesaikan masalah ini. Pembunuhan ini tidak dikunjungi siapa yang pelakunya, ya diketahui siapa pelakunya. Orang-orang Bani Israel saling tuduh satu sama lain hingga terjadi keributan di antara mereka. Perintah ini pun sebenarnya memiliki alasan, yaitu salah satunya untuk meremehkan binatang yang diagungkan dan disembah oleh Bani Israel. Kemudian ayat 68, yakni dengan dalih meminta petunjuk dari Allah, Bani Israel meminta Nabi Musa agar berkenan berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk mengenai sapi seperti apa, warnanya yang harus disembelih agar kasus pembunuhan cepat terselesaikan. Pertanyaan pertama Bani Israel mengenai ciri sapi betina tersebut dijawab oleh Allah bahwa api tersebut tidak tua dan tidak muda. Sapi tersebut tidak tua dan tidak muda. Jadi di ayat 68 ini Bani Israel meminta Nabi Musa untuk menanyakan kepada Allah agar mempercepat proses mencari pelakunya dengan dalih seperti itu. Padahal Bani Israel memang keras kepala dan tidak mau langsung menuruti perintah Allah dan perintah Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa sapi tersebut tidak tua dan tidak muda. Jadi bukan sapi yang udah tua umurnya dan bukan sapi yang muda, yakni seperti anak sapi gitu. Kemudian ayat 69 Allah menjawab lagi, dan ternyata dalam ayat ini belum bisa membuat Bani Israel merasa puas. Mereka masih saja bertanya tentang ciri-ciri sapi tersebut lebih mendetail.
Padahal dalam ayat sebelumnya sudah dikatakan bahwa sapi tersebut tidak tua dan tidak muda. Tetapi dengan sifat Bani Israil yang keras kepala ini, mereka tetap meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar dikasih petunjuk lain. Mereka masih saja bertanya tentang ciri sapi yang lebih mendetail. Pada ayat ini pertanyaan mereka adalah mengenai warna sapi. Jadi pada ayat 69 ini, kalau tadi di 68 menjelaskan bahwa Bani Israil ingin menanyakan sapi, tetapi dijawab oleh Allah tidak tua dan tidak muda, hanya itu. Nah, di ayat 69 ini mereka ingin lebih mendetail lagi. Maka dari situ Nabi Musa meminta kepada Allah, kemudian Allah menjawab. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang kuning tua warnanya dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Nah, kemudian di ayat 69 ini Nabi Musa sudah menjawab lagi kepada Bani Israil, warna sapi tersebut adalah kuning tua dan enak dipandang. Jadi bukan yang hitam, bukan yang putih. Karena Bani Israil meminta warna sapi itu seperti apa. Lagi-lagi ini adalah kekerasan, bukti bahwa Bani Israil itu adalah orang yang keras kepala, Bani yang keras kepala, kaum yang keras kepala, dan tidak langsung mau menerima perintah Allah, bahkan lebih bertele-tele. Kemudian di ayat 70, ayat ini menunjukkan permintaan tambahan keterangan dari keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ayat 70 ini Bani Israil tetap meminta lagi sapinya yang seperti apa. Karena mereka bilang sapi ciri-cirinya masih membingungkan gitu, yang tidak tua, tidak muda, terus warnanya cuma warna kuning tua gitu. Ketidaktahuan mereka mengenai ciri-ciri sapi betina adalah karena kebodohan mereka sendiri padahal. Jadi mereka menanyakan hal yang sudah jelas-jelas Allah perintah, disuruh sembelih sapi. Padahal kalau mereka tidak keras kepala, bukan karena kebodohan mereka, bukan kesombongan mereka, mereka langsung menuruti perintah Allah, mereka akan dapat langsung menyembelih sapi apapun itu. Mau sapi tua, mau sapi muda, warnanya putih, hitam. Tetapi karena kebodohan mereka dan ketidak mau turutan mereka kepada Nabi Musa dan Allah, menuruti perintah Allah, jadi mereka akhirnya bingung sendiri. Nah, kemudian pada ayat 71, jawaban Nabi Musa pun bertambah sulit. Sapi tersebut belum pernah dipekerjakan untuk membajak sawah atau mengairi ladang. Tidak ada cacat dalam tubuhnya dan tidak ada warna lain kecuali kuning. Nah, kemudian di ayat ini baru Bani Israil berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sesungguhnya. Kata mereka, sekarang yang mereka gunakan dalam perkataan mereka adalah bentuk penghinaan kepada Nabi Musa karena menganggap Nabi Musa lamban dan dalam memberi keterangan. Jadi salah satu kekurang ajaran Bani Israil dalam Al-Baqarah ayat ini adalah mereka seolah-olah menghina Nabi Musa, bahwa gimana sih Nabi Musa? Yang jelas dong kalau disuruh Allah, mungkin dalam bahasa kita ya, disuruh Allah menyembelih sapi, sapinya kayak gimana gitu. Jangan cuma ngomong menyembelih sapi doang gitu. Jadi seolah-olah Bani Israil menghina Nabi Musa seperti itu dalam bahasa kita sekarang. Kemudian dalam ayat ke-72 selanjutnya, yakni ketika seorang di antara kalian membunuh jiwa yang tidak berdosa, kemudian kalian saling menuduh tentang siapa pembunuhnya karena si pembunuh tidak mengakui perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak memperlihatkan tanda kebenaran Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali mayat yang telah dibunuh tadi untuk diberitahu siapa pelaku yang sebenarnya. Melalui mukjizat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan bukti yang telah disamarkan oleh si pembunuh dan disembunyikan oleh saksi. Jadi padahal di antara Bani Israil ini memang merekalah yang membunuh dan menjadi saksi, dan mereka tapi tidak mau mengakui itu gitu.
Kemudian ayat ke-73 dijelaskan bahwa orang Bani Israel melakukan pemukulan terhadap orang yang terbunuh dengan sebagian anggota badan sapi yang telah mereka sembelih. Anggota tubuh yang dimaksudkan adalah anggota mana saja dari sapi tersebut. Setelah mereka memukulnya, Allah menghidupkan mayat tersebut lalu ia memberitahu pembunuh yang sebenarnya. Dan ayat 74, walaupun kaum Yahudi telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, hati mereka tetap keras dan menolak menerima kebenaran. Kekerasan hati mereka diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Akan tapi Allah mengingat dan menghitung amal-amal mereka, lalu kelak mereka akan dibalas dengan setimpal. Ini mengandung ancaman yang sangat keras sebab firman Allah mencakup semua perbuatan baik, yang kecil maupun yang besar. Jadi dalam ayat 73-74 di sini dijelaskan bahwa Bani Israel mukul sapi Bani Israel telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian walaupun mereka telah melihat secara langsung petunjuk tersebut, mereka tetap tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Tapi mereka malah tetap hati mereka keras sebagaimana batu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faedah-faedah ayatnya. Yakni ayat 67 sampai 71 Al-Misbah. Hati kaum Yahudi yang keras, perbuatan mereka meragukan perintah Allah dan mencecar Nabi dengan banyak pertanyaan. Jadi sebagaimana dijelaskan bahwa dalam ayat Al-Quran ini, memang dari dulu kaum Yahudi merasa mereka tuh kaum yang tinggi derajatnya, yang tidak bisa diperintahkan asal diperintahkan gitu. Buktinya sampai sekarang yang kita tahu kan Zionis Israel, kaum Yahudi, sebagaimana mereka terus menjajah Palestina, padahal jelas-jelas itu melanggar peraturan Allah gitu. Jangankan melanggar aturan Allah, melanggar aturan kemanusiaan gitu. Tidak berperi kemanusiaan. Tapi mereka tetap melanggar karena mereka saking sombongnya. Kemudian Al-Munir, sikap ekstrim dalam beragama tidaklah terpuji. Dalilnya Al-Maidah ayat 101 dan hadis dalam Arba'in Nawawi ke-30. Sebagaimana fakta di lapangannya, yaitu bertanya tentang suatu yang Allah diamkan. Seperti tadi, Allah memerintahkan beli sapi, tetapi mereka banyak bertanya. Seharusnya mereka langsung nurut apa yang Allah perintahkan sebagaimana Allah yang perintahkan. Kemudian ayat 67 sampai 71, sifat malas kaum Yahudi dan menunda pekerjaan. Jadi salah satu sifat jelek Yahudi, kaum Yahudi Bani Israel, yaitu menunda pekerjaan, malas dan menunda pekerjaan. Faktanya banyak ilmuwan yang berturunan Yahudi seperti Albert Einstein, co-founder Google, Sergey Brin, CEO Microsoft. Mereka membuat hal-hal yang memang menunda pekerjaan. Ini sebenarnya berlawanan dengan fakta lapangan yang sekarang. Maksudnya seharusnya orang-orang tersebut seperti Albert Einstein segala macam, harusnya mereka malas dan tidak ada gunanya gitu. Tapi buktinya sekarang bahwa malah Indonesia yang memiliki peringkat pertama negara paling mager gitu kan, malas di dunia. Kemudian ayat 7 dan 73 74, kerasnya hati kaum Yahudi terutama Zionis Israel. Sebagaimana yang sekarang kita tahu bahwa Yahudi itu kan Israel sekarang. Nah, mereka tuh merupakan pelaku kejahatan besar dan berhasil menewaskan 41.495 orang sejak Oktober 24. Bayangin, 40.000 orang sudah mereka bunuh karena mereka hanya karena kesombongan mereka dan kerasnya hati mereka tidak memanusiakan manusia selain golongan mereka dan tidak mentaati perintah Allah dan nabinya.
Kemudian munasabah pada ayat-ayat ini berasal dari ayat sebelumnya dan sesudahnya, semua membahas sifat kaum Yahudi. Dari awal saya sampaikan juga sifat Yahudi, sifat orang-orang Yahudi yang memang jelek. Kemudian ayat ini turun dengan latar belakang adanya kisah pembunuhan pada Bani Israel dan peradilan yang ditegakkan pada saat itu. Jadi ayat ini mengisahkan tentang awalnya pembunuhan di dalam Bani Israel, kemudian ingin mencari pelakunya, tetapi kemudian Nabi Musa datang. Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi, memerintahkan dari perintah Allah, menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih sapi, tapi dengan kebodohan dan kekerasan kepala mereka terus bertanya yang tidak penting. Akhirnya mereka malah mempersulit diri mereka sendiri. Ini kaum Yahudi. Kemudian pesan yang akan saya sampaikan, sifat-sifat kaum Yahudi terpampang jelas di hadapan mata. Jangan sampai umat muslim lengah dan menjadikannya sebagai kawan. Salah satu sifat buruk kaum Yahudi adalah keras kepala, sombong, banyak tanya untuk hal yang tidak penting gitu. Banyak tanya kepada perintah Rasul, banyak tanya kepada perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi, Nabi Musa memerintahkannya, Allah memerintahkannya lewat Nabi Musa. Mereka tetap bertanya, seakan-akan mereka enggan untuk melakukan hal yang memang harusnya itu perintah Allah. Contoh bagaimana saat ini adalah sifat buruk yang sering kita dapatkan dari anak-anak muda zaman sekarang. Disuruh sholat, nanya, kenapa sih kita harus sholat? Disuruh ibadah, nanya, kenapa sih kita harus ibadah? Disuruh puasa, kenapa kita harus puasa? Padahal kan enak makan gitu kan. Itulah salah satu sifat buruk yang bisa dicontoh dari kaum Yahudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena saya manusia yang penuh salah dan saya bukan malaikat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.